Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Salma Adawiyah. Di video aku kali ini, aku akan membahas tentang Kapiten Pattimura. Kapiten Pattimura lahir dengan nama Thomas Matulesi di Saparua, Maluku Tengah pada tanggal 8 Juni 1783. Siapa sih yang nggak tahu sama Kapiten Pattimura? Kapiten Pattimura fotonya terpampang jelas di uang rupiah pecahan 1000. Yang selalu pegang golok itu adalah Kapiten Pattimura. Kapiten Pattimura lahir dengan nama Thomas Matulesi di Saparua, Maluku Tengah pada tanggal 8 Juni 1783. Banyak yang mengira bahwa Kapiten Pattimura ini pemeluk agama Kristen Katolik, tetapi ternyata Kapiten Pattimura adalah pemeluk agama Islam atau seorang Muslim, karena sebagian besar masyarakat Ambon yang bermarga Matulesi adalah seorang Muslim. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, Kapiten Pattimura pernah berkarir sebagai militer, yaitu sebagai mantan sersan militer Inggris pada tahun 1816. Setelah Inggris menyerahkan kekuasaannya terhadap Belanda, kemudian Belanda menerapkan berbagai kebijakan, misalnya kebijakan politik, terus pajak atas tanah, pelayaran hongi, dan juga perpindahan penduduk. Bukan hanya itu saja, Belanda juga mengabaikan Traktat London I. Oleh karena itu, kedatangan Belanda kembali ke Indonesia pada tahun 1817 sangat ditentang keras oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang kurang baik selama 2 abad. Hal inilah yang mendasari rakyat Maluku untuk mengangkat senjata melawan penjajah di bawah kepemimpinan Kapiten Pattimura. Maka pada tahun 1817 pecahlah perang antara rakyat Maluku yang melawan penjajah. Para raja-raja dan patih serta para kapiten dan tetua adat mengangkat Kapiten Pattimura untuk menjadi panglima perang. Kapiten Pattimura diangkat menjadi pemimpin dan panglima perang karena Kapiten Pattimura sudah berpengalaman dan juga memiliki jiwa kesatria. Sebagai seorang panglima, Kapiten Pattimura ini mengatur strategi perang bersama para pembantunya. Selain itu, Kapiten Pattimura juga berhasil mengkoordinir para raja-raja dan patih-patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, terus memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Dalam perjuangannya untuk melawan penjajah Belanda, Kapiten Pattimura juga menggalang persatuan dari kerajaan Tidore dan Ternate, dari kerajaan-kerajaan Bali, Sulawesi, dan juga Jawa. Perang Pattimura yang berskala nasional ini dihadapi dengan kekuatan militer yang sangat besar oleh tentara Belanda. Pertempuran-pertempuran hebat melawan angkatan perang Belanda baik di darat maupun di laut ini dikoordinasi oleh Kapiten Pattimura dengan para panglimanya. Banyak sekali pertempuran-pertempuran Kapiten Pattimura yang dapat menghancurkan pasukan Belanda. Namun Belanda tidak menyerah begitu saja. Belanda melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan lebih banyak pasukan dengan persenjataan lengkap. Perang Pattimura akhirnya dapat dihentikan dengan politik adu domba
serta Tipu Muslihat dan juga Bumi Hangus oleh Belanda. Kapiten Pattimura dapat ditangkap oleh pasukan Belanda di sebuah rumah. Dengan beberapa anggotanya, Kapiten Pattimura dibawa ke Ambon. Di Ambon beberapa kali Kapiten Pattimura dibujuk untuk bekerja sama dengan pihak Belanda, namun selalu ditolaknya. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817. Untuk jasa dan pengorbanannya itu, Kapiten Pattimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namanya kini diabadikan sebagai nama universitas dan juga bandar udara di Ambon. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel aku untuk supaya channel ini tambah berkembang. Terima kasih udah nonton video ini dan dadah.